KPK melalui juru bicaranya mengatakan bahwa menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Hasto Kristianto, dan tentu saja Hasto Kristianto akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya. Atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, ya. Prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Itulah tadi pernyataan dari juru bicara KPK, di mana mengatakan bahwa KPK telah membatalkan atau menolak permohonan dari pra peradilannya Hasto Kristianto, dan tidak menutup kemungkinan Hasto Kristianto akan segera ditahan. Dan inilah pernyataan dari juru bicara KPK. Atau dimungkinkan nggak sih ketika proses pra peradilan yang bersangkutan dipanggil terus ditahan? Ini kan Anda sebagai mantan penyidik juga memiliki referensi ketika penanganan yang pra peradilan. Ya, jadi mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra peradilan itu berdiri sendiri-sendiri, ya. Tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi dalam proses peradilan penyidikan tersebut saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya, termasuk salah satunya penahanan. Ya. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Itulah tadi juru bicara KPK yang menerangkan bahwa memungkinkan Hasto Kristianto untuk segera ditahan. Ini adalah merupakan sinyal bahwa Hasto Kristianto akan segera ditahan. Sementara Ketua KPK Setio Budianto merasa yakin bahwa bisa mengalahkan pra peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto, dan kita dengarkan pernyataan Ketua KPK. Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi
permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan praper, kemudian kami pesimis, semuanya optimis. Kami yakin, ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, gitu. Ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan, gitu. Tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga. Misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil saja. Kemudian ya sama, bagaimana nanti terkait masalah persidangannya, gitu, ya, putusannya seperti apa. Kami juga akan berusaha membuktikan, gitu, bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada, dan itu adalah melanggar hukum. Jelajahi. Itulah tadi Ketua KPK yang menerangkan bahwa yakin bisa mengalahkan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto, karena KPK mempunyai alat bukti yang bisa mengalahkan itu, termasuk dalam arti adalah kasus suap penyuap. Di situ ada bukti yang nyata. Sebelumnya Hasto Kristianto telah diperiksa oleh KPK selama 3,5 jam. Namun demikian tidak ditahan oleh KPK. Namun demikian sekarang begitu Hasto Kristianto mengajukan pra peradilan, KPK menolaknya. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa Hasto Kristianto akan segera ditahan. Dan coba kita saksikan pada saat Hasto Kristianto keluar dari penyelidikan. Hasto selesai diperiksa selama 4 jam dan saat ini pulang, tidak ditahan oleh KPK. Tadi Hasto datang ke gedung KPK pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan keluar dari gedung Merah Putih KPK pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pemeriksaan perdana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Tidak ada keterangan yang tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Keterangan hanya disampaikan oleh kuasa hukumnya Magdir Ismail. Jelajah. Pada saat kemarin diperiksa KPK memang Hasto tidak ditahan, ya, dan inilah alasannya kenapa Hasto tidak ditahan. Juru bicara KPK memberikan keterangan. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemanggilan saudara HK, kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Jelajahi cara baru. Itulah pernyataan Tessa Mahardika, ya, juru bicara KPK, yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto belum ditahan dikarenakan masih membutuhkan bukti-bukti yang lain atau saksi yang lain. Namun demikian, dengan berita yang awal kita dengar tadi mengenai Hasto Kristianto yang mengajukan pra peradilan namun ditolak oleh KPK, maka jelas Hasto Kristianto akan segera ditahan.